لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah tanah suci itu adalah di Mekah, di Madinah, tidak ada di Indonesia. Kita menanggapi muncul hari ini bahwa tanah suci itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, tetapi itu juga ada di Indonesia. Ini dasar hukumnya apa ya? Masalah ibadah haji dan umroh itu sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kitab suci Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Wajib bagi manusia karena Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah. Bagi orang yang sudah diberikan istitoah, kemampuan finansialnya, biayanya, kemampuan kesehatannya, kemampuan untuk kendaraannya, kemampuan untuk keamanannya. Ini namanya sudah mampu. Jadi yang suruh haji itu ke Baitullah. Baitullah cuma satu, yaitu Ka'bah. Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Adanya Ka'bah itu adalah bi Bakkah, di kota Mekah. Tidak ada yang lain, berarti otomatis di luar Makkah Madinah itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji, itu batil, fahuwa batil, otomatis batal. Man kafara, siapa yang ingkar terhadap perintah Allah itu haji ke Baitullah, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, enggak ada ruginya Allah. Enggak ada alasan-alasan, itu kan biayanya besar. Sumbangkan aja uangnya. Itu enggak perlu lagi haji, enggak perlu umrah. Ini adalah merusak rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji. Ini 5 ini tidak boleh ada orang mengurangi keyakinannya terhadap salah satu dari rukun Islam itu. Ini bisa disebut kufur terhadap rukun iman. Hati-hati. Jangan membuat-buat menurut akal kita tentang agama ini. Jangan membuat-buat sesuatu yang sudah dijelaskan Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dalam hadis Arba'in dijelaskan, hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnah itu? Sunnah Rasulullah itu juga hadis Rasul, itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kemudian pengakuan Rasulullah, takrir dari Rasulullah. Ini tidak boleh dilanggar. Di mana Rasulullah itu haji umroh, di mana? Di Makkah, di Madinah. Jadi nggak ada di luar itu. Sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah selain sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang memberikan jalan petunjuk kepada manusia. Pegang teguh, alaikum bisunnati, pegang teguh. Jangan melenceng dari situ. Jadi jangan mengada-ngada tentang masalah haji ini, tentang rukun Islam dan rukun iman itu jangan mengada-ngada. Rusaklah iman kita. Jadi bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu? Ada rukun-rukunnya, ada yang namanya wajibnya, ada sunnatnya. Di sini perlu kita sampaikan rukun-rukun haji dan wajib haji itu di mana dilaksanakan. Menurut kitab I'anatul Thalibin jilid 2 oleh Imam Said Al-Bakri dijelaskan, arkanul hajj sitah. Rukun haji itu ada 6. Al-awwal, yang pertama ihram. Lihat. Yang kedua wukuf di Arafah.
Jadi hukumnya itu bukan di Indonesia. Hukumnya itu bukan di Malaysia. Hukumnya itu di Padang Arafah. Padang Arafah cuma satu. Bagi orang yang sudah berangkat haji, orang yang sudah umrah tahu di mana Arafah itu. Ya, ada Jabal Rahmah di situ, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Disebut Padang Arafah. Jabal Rahmah, pertemuan Adam dan Hawa. Jadi di tempat yang luasnya itu namanya Arafah. Padang Arafah. Hari ini sudah dibuat kemah-kemah ya bagi jemaah haji yang sudah sampai ke sana sudah menyiapkan itu, persiapannya itu. Itu wukuf di Arafah. Yang ketiga asalis tawaf ifadah. Tawafnya itu di mana? Di Ka'bah. 7 marat 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali putaran tawaf di Ka'bah. Ka'bah cuma ada di Mekah. Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Orang yang sampai ke Mekah tawaf dia diberkahilah hidupnya. Barokah yang bilang Allah. Dan lil alamin, itulah petunjuk arah kompas untuk menghadap kiblat itu cuma Ka'bah yang ada di Mekah. Bagaimana pula tempat lain kita haji, tawafnya di mana? Dibuat gambar Ka'bahnya. Itu palsu. Ini atur Ka'bah. Palsu. Itu hanya latihan-latihan. Di asrama haji ada gambar Ka'bah. Untuk latihan itu bukan itu betul-betul Ka'bah. Ya. Untuk nanti tidak sulit lagi bagaimana caranya itu memudahkan jemaah tawaf ibadah. Yang keempat sa'i dari Safa ke Marwah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dimulai dari Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Mulai dari Safa, jangan terbalik dari Marwah. Disebutkan Safa. Sejarah Siti Hajar untuk mencari air, anaknya sudah kehausan di bawah sana. Dia naik ke bukit Safa dan Marwah 7 kali. Setelah 7 kali dia teringat anaknya kehausan. Itulah pesan Allah dari telapak kaki Ismail. Itulah keluar dengan izin Allah air Zam-Zam. Ini adalah mukjizat. Ya. Ini bakal lagi menjadi nabi. Ini air yang tak bisa diakal-akali mencontoh. Jadi ada orang bilang itu air Zam-Zam itu air pam di Mekah. Memang nggak ngerti di mana pamnya, di mana air Zam-Zamnya. Sumur Zam-Zamnya itu di sebelah tempat lahir Rasulullah. Sekarang disebut maktab, perpustakaan. Jadikan tempat rumah kelahiran Rasulullah jadi tempat perpustakaan. Sebelah kirinya itu adalah sumur Zam-Zam. Kita udah lihat langsung itu sumur Zam-Zam. Pamnya itu di kamar mandi, di toilet. Jadi jangan merusak sejarah itu. Bahwa ini Zam-Zam tidak bisa ditandingi oleh manusia, airnya terus mengalir. Berapa banyak pun manusia mengambil, membawa, meminum. Ya bahkan dipersilakan untuk mandi ala kadarnya. Ya, kita sudah buka pintu masuk ke situ. Lihat langsung itulah sumur Zam-Zam. Allahu Akbar. Jadi sa'i dari Safa ke Marwah. Lalu yang kelima, rukun haji di Izalatus Sa'i. Ya, menghilangkan rambut kita walaupun 3 lembar. Halul. Yang keenam tertib. Jadi pertama ihramnya, di mana ihramnya, wukufnya di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i. Kemudian Izalatus Sa'i yang disebut dengan itu tahallul, tertib. Jadi berurutan. Yang wajibatul haji itu 5. Singkat terjelaskan ihram fi miqat. Ihramnya itu di miqat. Kalau dari Madinah dari Bir Ali. Kalau di Mekah itu ada dari Masjid Siti Aisyah. Ada berapa tempat? Ya. Itu harus di situ wajibnya. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Kan enggak ada Muzdalifah di luar tanah Arab. Mungkin ada Muzdalifah. Kemudian yang kedua mabit di ketiga mabit di Mina. Di Mina, mana ada Mina tempat lain kecuali di tanah suci. Yang keempat tawaful wada' li ghairi haid. Jadi tawaf terakhir bagi orang yang tidak haid. Ya. Yang kelima al-khamis ramyul jamarat, lotar jamrah. Itu wajib haji.
Jadi wajib haji ini kalau tidak kerjakan bayar dam. Rukun haji tidak boleh tinggalkan. Kalau di Arafah dia sakit, misalnya harus dibawa pakai ambulan, berada di Arafah itu walaupun sebentar. Itu rukun, tidak boleh dihilangkan rukun itu. Fatihah, sunat-sunatnya itu membaca talbiyah dan lain sebagainya, itu sunat-sunat haji. Jadi jangan kita hari ini mencoba-coba untuk meruntuhkan rukun Islam itu satu persatu dipreteli. Nanti itu zakat tidak perlu, ya sumbangkan aja kemana mau, ada bisa. Zakat harta itu ada peruntukannya kemana, ya. Zakat fitrah itu kemana peruntukannya? Kalau zakat fitrah itu dibagikan untuk konsumtif bagi orang yang puasa. Yang sampai lapar dia tidak ada makannya di hari raya, orang menikmati bergembira dia menangis. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Nah, itu diberikan ya, zakat fitrah. Zakat harta, nah ini boleh dipahami nih oleh orang yang berzakat harta ini, hati-hatilah. Jangan memanggil orang beribu-ribu orang sehingga di satu orang diberikan hanya 20.000, terpijak-pijak mati pula dia. Karena mengambil bagiannya untuk zakat harta. Zakat harta itu tidak perlu kita manggil orang, tapi kita datang memberikan dengan sejumlah yang besar untuk merubah hidup. Taghyirul hayah. Jujurlah kepada Allah berapa zakat harta kita. Tidak usahlah manipulatif kepada Allah. Manusia bisa dimanipulasi, tapi Allah itu maha mengetahui. Justru itu mari kita pahami makna daripada ibadah haji ini. Dengan talbiyah itu adalah untuk melembutkan hati kita menghadap kebesaran Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah yang Maha Kuasa untuk menyampaikan kita ke Baitullah sampai ke makam Rasulullah SAW. Jangan diukur untuk ke Ka'bah. Jangan diukur penghasilan kita berapa. Jangan diukur dengan berapa kita terima rezeki dari Allah. Rasanya nggak mungkin, itu tidak boleh diucapkan. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Allah Maha Kuasa mengantarkan manusia, walaupun dia tidak punya harta, tidak punya uang, tapi Allah akan menyampaikan dengan berbagai cara untuk sampai ke Baitullah, sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.